menarik kita ketika berbicara masalah umpan balik dalam manajemen kinerja ini. Feedback itu umpan balik. Apa itu umpan balik? Umpan balik ini adalah informasi tentang perilaku masa lalu disampaikan saat ini dan bisa jadi mempengaruhi perilaku di waktu yang akan datang. Jadi feedback itu kayak kita evaluasi. Evaluasi kan berarti sudah terjadi. Disampaikannya kan sekarang. Bisa jadi harapannya ada evaluasi, ada kritik, ada masukan, itu bisa mempengaruhi perilaku yang akan datang. Cuman bahasa feedback itu bahasa yang netral. Kalau kritik, kesannya orang imajinasinya itu negatif. Kritik. Ya, tapi kalau feedback, umpan balik itu netral. Seperti kita bahasa kontak, mengkontak dia itu netral. Bisa jadi telepon, bisa jadi WA, bisa jadi SMS. Gitu. Nah, umpan balik adalah informasi objektif tentang kinerja individual atau kinerja kolektif. Jadi, umpan balik yang kita ceritakan dan kita diskusikan dalam manajemen kinerja ini, ketika kita memberikan respon terhadap perilaku karyawan, kinerja karyawan, hasil kerja karyawan, itu sifatnya objektif, bukan subjektif. Objektif itu artinya misalkan laporan tentang kinerja penjualan dari karyawan selama 1 minggu. Maka itu ada umpan balik yang objektif, tidak dikarang-karang. Memang kenyataannya dia baru bisa menjual sekian barang. Itu adalah umpan balik yang objektif. Tetapi umpan balik yang subjektif, contoh pekerjaan Anda jelek, Anda terlalu malas, kami benar menghargai kerja keras Anda, itu contoh yang umpan balik yang bukan bersifat objektif. Artinya subjektif. Apa itu objektif? Objektif itu berdasarkan kenyataan. Subjektif itu berdasarkan interpretasi sederhana. Objektif berdasarkan fakta, subjektif berdasarkan interpretasi. Interpretasi kan pemahaman. Bisa benar, bisa salah. Ya. Oke, jadi pahami betul-betul bahwa feedback atau umpan balik itu adalah informasi. Kalau informasi, semuanya tolong dipahami betul-betul, berarti sudah merupakan data yang sudah diolah. Jadi bukan data mentah. Bedakan antara data dan informasi. Kalau data itu mungkin baru berupa angka-angka, informasi yang sifatnya masih mentah. Kalau informasi, ya, itu sudah merupakan sebuah pengetahuan yang kita sudah tinggal ambil kesimpulannya. Seperti itu. Kalau data, contoh gini, ada data pengangguran di Indonesia pada tahun 2020. Nah, data pengangguran itu belum bunyi sebelum kemudian disimpulkan bahwa pengangguran di Indonesia tahun 2020 itu jumlahnya sekian orang dan itu sekian persen dari total jumlah penduduk. Itu sudah berupa informasi. Kalau tadi hanya data-data saja, berapa orang yang nganggur, setengah nganggur, dan sebagainya. Berikutnya, fungsi umpan balik adalah umpan balik itu harus bersifat instruksional. Umpan balik itu bersifat instruksional. Apabila mengklarifikasi atau memperjelas peran atau mengajarkan perilaku tertentu. Ya. Umpan balik yang bersifat, jadi fungsi dari umpan balik itu adalah ada yang bersifatnya instruksional. yakni apabila umpan balik ini mengklarifikasi atau memperjelas peran atau mengajarkan perilaku. Misalnya begini, seorang teller bukan teller ya, teller yang biasa di depan, itu kemudian dia kurang begitu memahami bahwa tugas dia teller itu adalah untuk di bagian desk di depan, di bagian depan. Dia cenderung misalkan ke belakang, kemudian kadang membantu customer service, padahal dia bagiannya bagian teller. Nah, kemudian atasannya langsung atau supervisornya memberikan feedback, memperjelas peran.
bahwa Anda itu seorang teller. Teller harus fokus di meja untuk melayani klien yang melakukan transaksi. Yang melakukan transaksi singkat. Misalnya nyimpan uang, ambil uang, dan seterusnya. Contoh di sini, misal seorang manajer memberikan teguran kepada bawahan yang tidak dapat memenuhi target pekerjaan yang diberikan kepadanya. Itu adalah salah satu dari umpan balik yang sifatnya instruksional. Di sini ada proses model, nanti akan dijelaskan satu persatu. Jadi ada model umpan balik. Jadi ada proses di mana umpan balik itu terjadi di awal, di tengah, dan di akhir. Coba lihat di sini. Sumber dari umpan balik itu pertama orang lain. Oke. Orang lain itu siapa saja? Atasan, bisa jadi atasan langsung ya. Misalnya Dwiki punya atasan langsung si A. Nah, itu namanya supervisor, atasan langsung. Maka itu adalah sumber dari feedback. Bisa jadi teman satu level. Misalnya teman satu lifting, satu departemen, dan levelnya sama. Yang ketiga, bisa jadi bawahan langsung. Bisa jadi berikutnya atasannya atasan. Bisa jadi itu terjadi. Kalau di perusahaan-perusahaan kecil yang karyawannya di bawah 100, bisa jadi atasannya dari atasan kita itu masih mengenali kita. Dan bisa jadi dia juga memiliki hak untuk memberikan feedback. Bisa jadi klien atau pelanggan atau orang yang kita layani. Kalau saya ya sebagai dosen, dari orang lain itu bisa jadi dari mahasiswa, oke. Yang kedua dari atasan langsung saya, yakni ketua jurusan. Dari atasan saya, wakil dekan 1. Dari atasannya atasan wakil dekan 1, dari dekan, bisa jadi ya. Kemudian dari siapa lagi? Dari teman sebaya yang menyaksikan bagaimana performa saya di kampus. Teman sebaya itu sama-sama dosen. Itu dari orang lain. Yang kedua dari tugas. Bahwa tugas itu juga memberikan feedback. Ketika kita salah melakukan sesuatu, maka ibaratnya si tugas ini ngasih tahu ke kita, kamu tuh salah. Berikutnya adalah dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri juga sering kita melakukan evaluasi sendiri tentang pekerjaan. Nah, ketika kita mendapatkan feedback, ini cerita seru, cerita yang sangat menarik. Ketika ada feedback masuk nih, ada input nih berupa feedback masuk ke kita, maka yang akan merespon itu diantaranya 3 komponen, 3 dimensi. Karakteristik, persepsi, dan evaluasi kognitif. Oke, 3 ya. Karakteristik, persepsi, dan evaluasi kognitif. Self-esteem. Self-esteem itu adalah harga diri. Ketika orang memiliki self-esteem yang tinggi, bisa jadi dia bereaksi berbeda dengan orang yang memiliki self-esteem atau harga diri rendah ketika dia mendapatkan feedback. Nanti dijelaskan di bawah. Self-efficacy itu artinya perasaan bahwa dirinya itu mampu melakukan apa yang harus dia lakukan. Needs and goals, kebutuhan dan tujuan. Itu juga akan mempengaruhi terhadap reaksi kita terhadap feedback. Desire for performance feedback, keinginan untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari kinerja atau umpan balik dari kinerja yang kita lakukan. Berikutnya, persepsi. Dari karakteristik dia menentukan dari persepsi. Persepsi itu perasaan. Sign and content of feedback message. Feedback message. Jadi ada orang yang merasa puas terhadap pesan-pesan dalam feedback. Kemudian ada evaluasi kognitif. Kognitif itu otak atau pikiran. Dia ketika mendengarkan feedback dari orang, dia pertama akan melakukan feedback akurasi. Keakuratan feedback. Benar nggak sih? Masa sih saya dievaluasi kayak begitu? Apa saya benar melakukan itu? Kalau saya kan enggak, sebenarnya seperti itu. Source credibility. Dia akan mengevaluasi kredibel enggak ini yang memberikan feedback. Saya kok misalkan dia merasa tidak cocok, misalkan si karyawan A. Saya kok dinilainya oleh pemilik, kan atasan saya langsung mah.
si A misalnya yang lebih tahu saya daripada si pemilik itu. Seperti itu. Sistem fairness, dia akan menilai apakah sistem di dalam feedback tersebut itu fair atau tidak, wajar atau tidak. Expectations, harapan, dan behavior standards atau standar perilaku. Nanti dijelaskan di bawah. Nah, ada keluaran. Jadi kan diharapkan tadi, lihat lagi ke sini ya, yang mungkin memengaruhi perilaku di waktu yang akan datang. Berarti behavioral outcomes itu yang diharapkan. Luarannya adanya sebuah perilaku. Ada direction, arah, mungkin dia membuat sebuah arah baru dari pekerjaan dia. Ada upaya, ada persistence. Persistence itu dia istiqomah terus melakukannya dengan baik. Tapi juga ada resistance. Resistance itu menolak, cenderung tidak terima. Coba kita lihat bawah. Nih, proses atau proses model umpan balik. Sumber umpan balik, nah tadi yang saya katakan, dari rekan sekerja, dari supervisor, dari bawahan, orang di luar organisasi seperti pelanggan atau pemasok. Pelanggan berarti klien, pemasok supplier. Ya, pelanggan berarti distributor salah satunya. Itu bisa memberikan umpan balik. Ya, untuk menilai perilaku tindakan dari si karyawan. Berikutnya, tugas yang dilakukan pekerja sendiri sering merupakan sumber umpan balik yang objektif. Tadi saya katakan. Jadi ketika dia melakukan tugas dan kemudian dia melakukan kesalahan, kekeliruan, itu menjadi sumber umpan balik buat dia. Berikutnya ada self, dirinya sendiri. Ya. Tapi sumber ini sering mengandung kemungkinan terjadinya masalah bias dan persepsi. Jadi bisa jadi self dari dirinya itu tidak objektif. Enggak, saya mah sudah bagus kok. Saya mah nggak salah kok, sudah sesuai dengan aturan kok. Oke, itu sumber ya. Sumber umpan balik yang pertama. Berikutnya adalah penerima umpan balik. Penerima umpan balik itu adalah kita, karyawan. Nah, di dalam penerimaan umpan balik itu ada beberapa komponen yang merespon penerimaan umpan balik. Pertama, karakteristik penerima. Yang pertama adalah karakteristik kepribadian. Jadi self-esteem ini adalah sebuah kepribadian, personality, self-esteem, self-efficacy. Nah, ini bisa merintangi, bisa membantu, bisa merintangi orang untuk menerima umpan balik. Ya, bisa merintangi. Artinya gara-gara dia mempunyai self-esteem, kebanggaan itu bisa kurang bagus. Contoh di sini, orang yang mempunyai kebutuhan untuk berprestasi tinggi merespon lebih baik terhadap umpan balik daripada mereka yang memiliki kebutuhan berprestasi rendah. Jadi gini, bagi orang yang merasa bahwa dirinya itu butuh untuk jadi orang sukses, haus akan kesuksesan, maka mendapatkan umpan balik itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tetapi bagi mereka yang tidak semangat untuk sukses, diberikan masukan, itu cenderung negatif. Yang kedua adalah persepsi penerima. Umpan balik dapat memberikan tanda positif atau tanda negatif. Umumnya orang cenderung mempersepsikan dan umpan balik positif lebih akurat daripada umpan balik negatif. Persepsi. Sign and content of feedback message. Jadi ada yang menerimanya persepsi dia dengan secara positif, ada juga yang secara negatif. Biasanya kalau mudah feedbacknya turun negatif, misalkan feedback negatif itu artinya mencegah orang itu untuk melakukan hal yang sama, feedback negatif. Contoh misalnya karyawan ternyata target pendapatannya tidak tercapai, maka kemudian kan feedbacknya negatif bahwa Anda tidak mencapai target yang telah ditentukan. Negatif, nah biasanya mereka tidak nyaman menerima, persepsi mereka itu tidak nyaman, tidak menyenangkan. Sekarang penerima umpan balik berikutnya adalah evaluasi kognitif penerima. Jadi secara pemikiran dia akan mengevaluasi. Atas penerimaan umpan balik, orang secara kognitif mengevaluasi faktor seperti akurasinya, kredibilitas sumber, kejujuran sistem, harapan atas reward kinerja, dan standar yang masuk akal. Jadi ini akurasian feedback,
kredibilitas sumber, kewajaran sistem, harapan untuk mendapatkan namanya reward, dan standar-standar perilaku. Jadi begini, ya, jadi begini. Setiap umpan balik yang gagal memperjelas satu atau lebih rintangan kognitif tadi, maka akan ditolak. Ini ada rintangan kognitif. Karena orang ketika misalkan gini, kan suka ada, kalian aja misalkan, ketika kita dikritik orang, biasanya kemudian kita akui, oh, saya mau seperti itu, betul nggak? Ya kan? Kemudian, oh kamu tuh tidak kredibel. Kamu bukan orang yang pas untuk menilai saya. Nggak level, misalnya. Nggak level, misalnya seperti sederhana. Itu diantaranya evaluasi kognitif penerima. Kemudian tadi keakuratan, merasa tidak akurat itu maksudnya tidak seperti itu. Atau kredibilitas sumber, kejujuran sistem. Ini sistem dalam pemberian feedback ini nggak benar misalnya. Karena banyak terjadi kebohongan dan sebagainya. Kemudian evaluasi kognitif penerima pun bisa jadi bentuknya berupa harapan atas reward kinerja. Ketika misalnya evaluasinya positif, oh Anda penjualan Anda bagus, maka kemudian evaluasi kognitifnya, wah saya mungkin akan mendapatkan reward nih. Kemudian standar yang masuk akal. Jadi kita akan menilai kepada feedback itu berdasarkan standar. Misalkan begini, Anda dinyatakan tidak masuk target penjualan Anda karena Anda tidak bisa menjual misalkan 5 mobil dalam 1 minggu. Maka kemudian Anda akan bisa jadi kita meresponnya secara kognitif. Ini standarnya kok nggak masuk akal, masa jual mobil 5 dalam 1 minggu, berarti harus jual 1 hari 1, gimana mungkin? Apalagi zaman corona lagi, gitu kemudian. Itu adalah evaluasi kognitif penerima. Jadi dia akan mengevaluasi keakuratan, kekredibilitasan sumber, kejujuran sistem, harapan atas reward kinerja dan standar yang masuk akal. Setiap umpan balik yang gagal memperjelas satu atau lebih rintangan kognitif tadi akan ditolak. Pengalaman pribadi sebagian besar menentukan bagaimana faktor tersebut dibobot. Ini bobotan ini nih. Ini akurasi, kredibilitas sumber, kejujuran sistem, harapan atas reward, kinerja standar itu bergantung pengalaman. Ketika pengalamannya banyak, ya bisa jadi dia menetapkan akurasinya yang lebih tinggi seperti itu. Nah, hasil perilaku umpan balik adalah bisa jadi adanya resistensi. Ya, macam-macam nih. Coba lihat sini. Ada arah, ada upaya, ada persisten. Persisten itu orang yang kukuh, terus aja gitu, jalan gitu, istiqomah. Tapi juga bisa jadi resisten. Resisten itu dia menolak. Ya. Nah sehingga untuk mencegah umpan balik itu agar si karyawan tidak resisten, artinya resisten itu dia menolak dan kemudian tidak mencoba untuk merubah perilaku ke depan. Perlu dilakukan sosialisasi sebelumnya agar penerima umpan balik tidak berperilaku negatif apabila umpan balik yang diterima kurang menyenangkan. Misalkan yang di sini punya perusahaan, ingin melakukan umpan balik, ingin memberikan feedback kepada karyawan, maka sosialisasi dulu bahwa nanti 1 minggu depan kita akan melakukan feedback. Feedbacknya berupa tertulis tentang bagaimana kinerja kalian selama 1 bulan. Oke. Umpan balik umpan balik yang non tradisional, lucu, menarik, bukan lucu, menarik. Ada umpan balik yang tidak tradisional. Ya ini adalah upward feedback, umpan balik ke atas, dan 360 degree feedback, umpan balik 360 derajat. Greenberg dan Baron lebih menyoroti 360 derajat feedback. Jadi feedback itu dari semua arah. 360 kan berarti satu lingkaran. Ya, lingkaran tuh 360 derajat. Ya. Jadi dari segala arah. Sedangkan Bakal menyebutkan adanya 4 pendekatan dalam menentukan umpan balik. Ada 360 degree feedback, 660 degree feedback, ada bidirectional evaluation,
ada effectiveness enhancement system, sistem peningkatan keefektifan, dan menggunakan kepalamu, tidak menggunakan sistem. Jadi ada beberapa umpan balik yang non tradisional. Kalau yang tradisional kan atasan bawahan. Anda di sini sebagai atasan menilai bawahan. Sedikit lagi, ya ini sampai ini saja. Alasan munculnya umpan balik non tradisional tadi ya. Jadi bidirectional itu, sebentar saya singkat dulu jelaskan bahwa upward feedback itu, umpan balik ke atas itu, bawahan mengkritik atasan. Anda misalkan jadi bawahan bagian operasional, Anda diminta untuk mengisi kuesioner untuk mengkritik atasan. Itu namanya upward feedback. Ada juga 360 degree feedback. Jadi seseorang itu dinilai atau diberikan feedback oleh ya atasannya, ya bawahannya, ya atasan lagi, ya karyawan satu level, satu leading, ya orang di luar perusahaan, misalkan supplier atau pelanggan. Ada bidirection evaluation, evaluasi dua arah. Jadi bawahan menilai atasan, atasan menilai bawahan. Sistem peningkatan keefektifan. Jadi bagaimana feedback ini merupakan sebuah sistem untuk meningkatkan keefektifan di dalam mencapai kinerja. Atau using your head, menggunakan ya udah pikiran Anda saja. Nah ini ada alasan kenapa ini 4 ini muncul. Karena sistem kinerja tradisional menciptakan ketidakpuasan yang sangat luas di kalangan pekerja. Ada rasa ketidakadilan. Si pekerja dinilai oleh atasan, tapi si atasan tidak bisa dinilai oleh si pekerja. Struktur organisasi berbasis tim memerlukan manajer yang mempunyai interpersonal skill yang baik dan yang paling baik apabila dievaluasi oleh anggota tim. Jadi sekarang itu, ketika kalian belajar dengan saya tentang pengantar manajemen, maka kalian belajar enggak? Mungkin enggak ya kalau sini ya. Pengantar manajemen dengan saya. Ya, akan melihat struktur yang sifatnya matrik. Matrik itu jadi lebih setara antara atasan dengan bawahan, itu bentuknya sebuah tim, bukan lagi atasan bawahan. Nah, sehingga ketua tim, pemimpin tim itu bisa dinilai oleh bawahan. Multiple rater system atau sistem penilai jamak nilai membuat umpan balik lebih sah atau valid daripada umpan balik bersumber tunggal. Jadi ketika misalnya di sini kalau seorang di antara mahasiswa di kelas ini nanti bekerja, dinilainya tuh ya oleh atasannya langsung, oleh atasannya dari atasannya, dia bawahannya, oleh teman sekerjanya, oleh pelanggannya, oleh suppliernya, sama-sama menilai, itu akan membuat lebih valid. Teknologi jaringan komputer canggih sangat memfasilitasi multiple rater system. Sekarang dengan adanya Google Form, itu mudah sekali orang untuk memberikan penilaian. Sebar Google Form, dia bisa isi. Umpan balik dari bawah ke atas berhubungan baik dengan kecenderungan manajer partisipatif dan pemberdayaan pekerja. Ketika saya sebagai atasan dinilai oleh bawahan, dan saya menerima penilaian atau feedback tersebut, maka saya akan cenderung lebih partisipatif, lebih mendengarkan, memberdayakan pekerja. Rekan kerja dan bawahan dinyatakan mengetahui lebih banyak tentang kekuatan dan keterbatasan manajer daripada pemimpin tertinggi. Jadi kadangkala yang paham tentang kelemahan kita itu rekan kerja yang setiap hari ketemu sama bawahan kita yang melihat keseharian kita. Makanya perlu adanya umpan balik yang sifatnya non-tradisional. Saya balik lagi ke sini bahwa umpan balik itu ada umpan balik ke atas, artinya dari bawahan ke atasan. Ada evaluasi dua arah. Jadi evaluasi dari atasan ke bawahan dan bawahan ke atasan. Yang intinya adalah agar apa? Agar ini terjalin sebuah kerjasama, membangun semangat kerja bersama-sama, saling mengevaluasi satu sama lain. Si pimpinan tidak merasa sok karena dirinya pimpinan. Karena apa? Karena nasibnya juga ditentukan oleh bawahan dia. Karir dia bisa naik terus menjadi pimpinan sampai pimpinan puncak sekalipun itu ditentukan oleh bawahan dia. Kalau bawahan dia menilai dia jelek, dia nggak bisa naik. Berarti kan dia pun harus baik sama bawahan dia.
Berikutnya adalah yang ketiganya sistem peningkatan efektivitas. Artinya dalam feedback itu ada keterlibatan karyawan juga dalam menentukan apa yang harus diberikan di dalam evaluasi itu. Komponen apa yang harus dievaluasi di dalam feedback tersebut. Yang tadi yang keempatnya adalah menggunakan akal sehat. Bahwa di dalam memberikan feedback, menyusun instrumen, seperti menyusun kuesioner lah seperti itu harus menggunakan akal sehat. Ketika kita menilai kinerja orang lain, memberikan feedback kepada siapapun, itu harus akal sehat, harus objektif. Nah, jangan sampai ada hasud ya. Hasud itu begini misalnya, ini atasan. Dia ada bawahan dia bidang penjualan. Nah, si atasan ini hasud atau hasud itu merasa nggak senang orang yang mendapatkan kenikmatan dan berupaya untuk merusak kenikmatan tersebut. Misalnya seorang supervisor hasud sama bawahannya. Jelas-jelas bawahannya itu penjualannya bagus. Dalam 1 bulan dia bisa menjual misalkan 50 produk. Ditulisnya 40. Gara-gara apa? Hasud. Dilaporin ke atasannya dia, ke perusahaan, ke manajemen hanya penjualannya 40. Padahal di bawah itu penjualannya 50. Itu namanya hasud. Jangan sampai itu terjadikan hasud tidak akal sehat. Dan itu merusak sekali. Makanya agama sangat melarang orang berperilaku hasud. Jangan sampai. Dalam dunia kerja itu merusak sekali orang hasud. Kayak saya misalkan, saya banyak mengelola uang di sini sampai miliaran untuk didistribusikan ke para dosen. Kalau saya hasud misalnya, na'udzubillah ya. Ada dosen yang saya tidak suka, rewel, bawel misalkan, nanya terus, risih. Kalau saya hasud, na'udzubillah misalkan, saya bikin aja misalkan, dia proposal, ngajuin proposal dana 15 juta. Dia harusnya dapat 15 juta, saya kasih 7,5 juta aja. Dengan alasan Indian itu, ya kan nggak bisa nolak dia, saya yang punya kuasa untuk menurunkan uang itu. Karena saya benci sama dia, bencinya karena aspek pribadi, karena aspek sifatnya subjektif. Itu namanya hasud, jangan pernah. Tidak menggunakan akal sehat seperti itu. Berikutnya adalah umpan balik 360 derajat tadi ya. Jadi umpan balik dari setiap arah. Jadi misalkan di sini, akan salah satu nama di sini, Sarah Sehan. Kerja di kantor pemasaran misalnya, kantor pemasaran perumahan. Maka kemudian Sarah dinilai oleh atasan langsung juga menilai. Sarah misalnya sudah menjadi kepala teller atau kepala bidang marketing, dinilai oleh bawahan. Dinilai juga oleh para klien yang pernah dilayani. Itu namanya umpan balik 360 derajat. Yang dinilai banyak, ada perencanaannya, ada administrasi, keuangan. Ini adalah komponen-komponen untuk memberikan feedback. Bisa jadi keterampilan lain, keterampilan contoh misalkan keterampilan interpersonal, keterampilan untuk memahami orang lain dan memahami diri sendiri, itu interpersonal. Berikutnya, Greenberg and Baron mengatakan bahwa umpan balik 360 derajat merupakan pengumpulan umpan balik kinerja dari banyak sumber pada berbagai tingkat organisasi. Jadi bisa jadi misalkan saya kepala bagian di lembaga penelitian. Pertama saya dinilai oleh bawahan saya, ada 2 orang staf saya. Yang kedua saya dinilai oleh kepala lemlit, atasan langsung saya. Berikutnya saya dinilai oleh rektor, atasan saya. Itu berarti tingkat level organisasi. Kemudian saya dinilai oleh siapa lagi? Oleh para dosen yang dilayani urusan penelitiannya oleh saya. Berarti saya dinilai oleh berbagai kelompok orang. Itu namanya umpan balik 360 derajat. Lebih objektif. Karena ketika kita bisa menjaga konsistensi kinerja kita, maka nanti kecenderungannya adalah penilaiannya akan positif dari semua orang. Tetapi sebaliknya ketika kita tidak konsisten dalam pekerjaan kita, kadang bagus, kadang jelek, itu pasti akan ada di satu kelompok dari yang saya sebutkan tadi, itu yang menilai jelek. Saya bagus melayani para dosen, tetapi saya galak sama bawahan saya. Bisa jadi penilaian atau feedback jelek itu ada dari bawahan saya. Ini salah satu umpan balik 360 derajat dari siapa saja? Direct supervisor. Jadi dari atasan langsung. Kemudian
dari orang-orang yang relevan seperti pelanggan, supplier. Kalau saya melayani para dosen, kalau saya dalam bidang lembaga penelitian. Kalau saya sebagai dosen, pertama saya harus dinilai oleh kalian mahasiswa. Harusnya dinilai. Harusnya. Sebetulnya idealnya saya senang dinilai oleh mahasiswa, enggak masalah. Ketika kalian tidak puas kepada saya katakan aja, Pak Dedi itu datangnya telat. Nggak apa-apa, itu evaluasi buat saya. Ini yang harusnya sebetulnya rutin dilakukan oleh prodi, tapi mungkin karena kesibukan dan sebagainya. Ketika saya jadi dosen di Australia, saya benar-benar dinilai oleh mahasiswa saya. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus loh. Walaupun saya bahasa Inggrisnya belepotan, sampai ada yang komen itu mahasiswa saya di Australia itu, kadang dosen ini kalau bahasanya suka lucu katanya, aksennya beda ya, namanya juga orang Indonesia bahasa Inggris. Ya, tapi penilaiannya bagus-bagus. Rekomendasinya saya direkomendasikan untuk mengajar lagi di semester berikutnya. Cuman saya harus pulang di semester berikutnya, saya nggak bisa ngajar lagi mereka. Tapi penilaian mereka bagus-bagus kepada saya. Menyatakan saya tuh kompeten ketika mengajar, cukup mendorong mahasiswa untuk belajar di luar kelas. Ya alhamdulillah ya. Itu dari pihak luar. Kemudian dari peers atau team members. Peers itu berarti teman. Saya sebagai kepala bagian, kepala bidang, nah yang menilai adalah kepala bidang yang lain di kantor saya. The direct subordinates dari bawahan langsung tadi yang kayak staff saya. Apa yang dinilai ini? Nah, pada planning, pada technical business skill, interpersonal skill, problem solving skill, team building skill. Coba lihat kalian di sini. Coba lihat pelototin ini. Kalian itu sekarang kuliah di prodi manajemen. Harusnya nih, ini yang saya sebutkan barusan, planning, administrative, financial, harus terampil. Kalian sebagai seorang calon manajer harus punya keterampilan merencanakan. Keterampilan dalam masalah teknis dalam bisnis. Keterampilan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Memecahkan masalah, membangun tim. Dan itu perlu praktek. Perlu praktek, tidak hanya sekedar teori. Dari mana prakteknya? Tuh, dari praktek dalam kelompok bikin tugas. Ini di antaranya di sini ada. Di sini ada problem solving skill, team building skill, interpersonal. Itu dilatih ketika kalian bekerja sama dalam kelompok. Dan kalian akan dilatih lagi ketika kalian ikut organisasi. Makanya saya sarankan ikut organisasi apapun. Ini akan terlatih, ini semuanya akan terlatih, akan terbiasa kalian melakukan. Ketika kerja, gampang naiknya, karirnya cepat melesat bagi mereka yang sudah terbiasa berorganisasi. Umpan balik 380 selalu benar. Ya, maksudnya sih sebetulnya bukan absolut pasti benar ya. Artinya kebenarannya tuh relatif bisa diandalkan. Ya, relatif bisa diandalkan. Kenapa? Karena bekerja dalam umpan balik 360 derajat itu baik dalam organisasi yang berbasis tim atau lingkungan kerja di mana kerjasama dan kepercayaan itu tinggi. Dan sekarang perusahaan itu lebih berorientasi kepada tim daripada kepada hierarki atasan bawahan. Karena dengan tim itu akan terjalin kerjasama yang sifatnya equal atau setara. Kalau sudah ada yang sifatnya ngebosi, tahu kan kalian ngebosi, kalau tadi seperti bos, hegemonik, menguasai, nggak betah. Kerja sama orang yang ngebosi, ya lewat lah, nggak maju tuh perusahaan kalau ada bosnya tuh ngebosi. Berikutnya, umpan balik 360 derajat itu mengetahui bahwa seseorang diteliti oleh rekan kerja dan lainnya dapat menimbulkan ketegangan. Memang bisa jadi menimbulkan ketegangan. Ya, itu potensinya. Kenapa? Ya karena dia akan dinilai oleh siapa? Berbagai macam ketegangan. Nah, untuk menghilangkan ketegangan ini, bahwa langkah yang harus dilakukan adalah memastikan
bahwa sistem artinya umpan balik 360 derajat ini tidak disalahgunakan dengan menempatkan perasaan pribadi baik atau buruk dalam evaluasi. Jadi evaluasi harus dilakukan secara jujur. Gitu. Menggunakan informasi dari evaluasi umpan balik 360 derajat untuk tujuan kompensasi merupakan hal yang tidak bijaksana. Jadi kalau untuk tujuan kompensasi itu umpan balik 360 derajat ini kurang bijaksana. Kenapa? Karena bisa jadi banyak unsur subjektifnya. Kalau untuk kompensasi lebih kepada objektif. Contoh, objektif itu berapa penjualan? Oh 50 mencapai target, oke mencapai target. Berapa insentifnya? Langsung ditentukan. Itu objektif. Tapi kalau umpan balik 360 derajat, artinya dari semua lapisan tadi kelompok tadi untuk penentukan kompensasi menjadi tidak adil karena bisa jadi sangat subjektif. Pekerja tahu bahwa mereka mempengaruhi kenaikan atau bonus seseorang akan menimbulkan pertanyaan dalam proses dan negosiasi. Ketika begini misalnya, ini kalau misalkan umpan baliknya ternyata nilainya di atas 6 rata-rata, maka kemudian nanti akan mendapatkan komponen atau gajinya naik bulan depan. Itu bisa jadi nanti ada rekayasa, atasannya calling ke bawahannya, tolong kamu ya, nilai saya yang baik, gaji saya naik, nanti kamu saya kasih bonus. Kan gitu nanti akhirnya. Ketika umpan balik 360 derajat ini untuk menentukan kenaikan bonus atau kenaikan reward. Jadi lebih umpan balik 360 derajat ini untuk melihat kinerja yang nantinya akan ada tindak lanjutnya. Misalnya mungkin perlu pelatihan tambahan, perlu praktek pengembangan yang lainnya. Teknik ini lebih cocok untuk mengidentifikasi keterampilan untuk perbaikan dan mungkin menentukan kapan pelatihan akan berakhir. Membuat umpan balik 360 derajat itu bisa bekerja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meminta pekerja mengevaluasi atasannya ketika menetapkan standar untuk evaluasi mempertimbangkan tujuan organisasi. Jadi dalam evaluasi kan ada standarnya ya, ada dimensinya. Misalkan bawahan menilai atasan, dimensinya apa? Kedisiplinan atasan. Kedisiplinan terdiri apa? Misalkan ketepatan waktu ketika keluar masuk kerja dari atasan atau bawahan juga itu. Kemudian ketaatan terhadap aturan perusahaan itu dinilai, atasan menilai bawahan, bawahan menilai atasan. Dan itu semuanya harus disesuaikan dengan tujuan organisasi. Ketika tujuan organisasinya itu misalnya dalam rangka, kalau misalkan untuk pendidikan tinggi kayak universitas, tujuan kan untuk mendidik para mahasiswa untuk bisa menjadi profil-profil lulusan yang kompeten. Maka ketika satu perguruan tinggi itu menilai para dosen dan stafnya, tidak boleh lepas dari tujuan bahwa menilai semua staf dan dosen ini untuk mengevaluasi kinerja mereka agar kinerja mereka bisa menghasilkan ketercapaian tujuan menciptakan para lulusan yang kompeten. Berarti yang harus dinilai bahwa dosen itu harus disiplin, dosen itu harus misalnya taat azas, taat aturan, seperti itu. Itu yang akan dinilai. Karena penilaian ini, dimensi-dimensi penilaian ini akan mendukung nantinya ketika si dosen itu ternyata setelah hasil penilaiannya dirasa kurang begitu taat kepada aturan, kepada azas, kurang disiplin dan sebagainya, nanti kan akan diingatkan. Sehingga ketercapaian tujuan dari perusahaan atau dari organisasi lembaga tinggi itu bisa tercapai. Syarat umpan balik yang baik, menghubungkan umpan balik pada tujuan kinerja yang ada dan harapan yang jelas. Jadi umpan balik itu akan baik, ya. Umpan balik kita memberikan evaluasi itu akan baik ketika tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja. Memberikan umpan balik secara spesifik terikat pada perilaku yang dapat diamati atau hasil yang dapat diukur. Jadi gini, umpan balik itu spesifik misalnya tadi
terkait dengan kedisiplinan spesifik. Apakah karyawan Anda nama si ini datang tepat waktu setiap hari? Jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak gitu, spesifik. Kedisiplinan dari sisi kedatangan dan kehadiran, kedatangan dan kepulangan, gitu. Spesifik. Dan dapat diamati perilakunya kan? Dia datang tepat waktu atau tidak kan bisa diamati. Bisa ada bukti misalkan dengan fingerprint, ini kelihatan. Seperti itu. Menghubungkan umpan balik pada bidang yang menjadi hasil utama. Jadi bidang yang menjadi hasil utama, contoh gini, kalau perusahaan kalian punya usahanya misalkan catering, maka penilaian kinerja kepada bawahan yang akan menghasilkan umpan balik ya, terkait dengan bidangnya apa? Ya makanan. Berarti mungkin nanti yang akan ditanyakan untuk dievaluasi, misalkan bawahannya. Kalian punya usaha catering, karyawannya misalkan ada 20. Kalian punya seorang manajer di sana, kalian juga punya bagian administrasi. Si manajer membawahi 10 orang, kemudian atau 20 orang dibawahi oleh seorang manajer. Di bawah manajer ada bidang administrasi misalkan 2, atau kepala bagian dapur, yang satu kepala bagian apa gitu, kepala bagian produksi, yang satu kepala bagian marketing misalnya. Nah, yang ditanyakan dalam feedback itu terkait dengan tadi terkait dengan hasil utama. Apa sih hasil utama dari perusahaan catering? Ya makanan. Yang ditanyakan berarti terkait dengan apakah menjaga higienisme, menjaga kebersihan. Misalkan ditanyakan kepada tadi dua supervisor tadi di bawah ini, apakah si A cukup bersih ketika melakukan pekerjaan kayak gitu, terkait dengan hasil utama. Memberikan umpan balik sesegera mungkin. Jadi umpan balik itu jangan dibikin lama-lama. Jadi ketika sudah ada hasil, cepat diproses, kemudian cepat disampaikan. Karena kalau udah lama, mungkin perilaku berubah lagi. Jangan misalkan tahun lalu mengumumkan hasil penilaian kinerja tahun ini, sementara dilakukannya tahun lalu, ini pengumpulan datanya kelamaan. Memberikan umpan balik positif untuk memperbaikan proses kinerja, bukan hanya hasil akhir. Jadi syarat untuk membuat umpan balik yang baik itu adalah memberikan umpan balik positif untuk perbaikan proses kinerja. Jadi bukan hanya berpikir tentang hasil akhir dari selesainya pekerjaan melakukan pengukuran kinerja, bukan. Jadi bukan prinsip begini, yang penting selesai pekerjaan, bukan. Jadi memberikan feedback itu, membuat umpan balik itu tujuannya adalah pada perbaikan proses kinerja, perbaikan kinerja. Jadi setelahnya ada hasil dari umpan balik itu, maka harus ada tindak lanjutnya. Apakah perlu pelatihan, perlu pembinaan, atau bisa jadi ada rotasi. Misalkan ternyata si pimpinan ini terlalu galak sama bawahan, nggak pas nih di bidang ini, harus dipindahkan ke bidang yang lain. Memfokuskan umpan balik pada kinerja, bukan pada kepribadian. Jadi yang ditanyakan itu tentang prestasi kerja, bukan pada kepribadian. Pribadi misalkan ditanyakannya tuh, atasan Anda berperilaku galak, 1, 2, 3, 4, 7, kan nggak begitu tuh. Kepribadian kan galak, moody, itu kan karakter, bukan seperti itu. Mendasarkan umpan balik pada informasi yang akurat dan kredibel. Jadi ketika seseorang memberikan umpan balik itu betul-betul kepada dia melihatnya kepada informasi yang akurat. Contoh gini, umpan balik terhadap kinerja penjualan, maka informasinya ya informasi yang valid, berapa penjualan yang dihasilkan oleh karyawan ini gitu, berapa produk yang sudah dia lepas, dia sudah berhasil dia jual, seperti itu. Monitoring umpan balik. Pertama, umpan balik bisa dilakukan dengan cara menggunakan kalender. Jadi bisa jadi umpan balik itu, kan memberikan kayak masukan kayak gitu ya. Sederhananya umpan balik itu masih masukan. Bisa dilakukan secara menggunakan kalender. Jadi bisa jadi si manajer ini ngasih umpan balik rutin. Misalkan ini berikan secara rutin dan hendaknya tidak memberikan komplimen sekedar untuk mengejar kuota.
Rutin misalkan si pimpinan, si manajemen setiap minggu adakan briefing seminggu sekali. Tiap Senin ada briefing. Dia kemudian ngasih feedback, oh si ini bagus nih kemarin 1 minggu ini sudah bisa memberikan ininya penjualannya keren. Si ini kayaknya perlu peningkatan lagi. Itu namanya rutin, setiap hari Senin ada briefing, diberikan feedback. Bisa juga brown bag lunch. Misalnya secara rutin seminggu sekali makan siang sama pekerja. Kemudian gimana kamu sekarang, misalnya gimana? Bentar, kasih masukan sama pimpinan. Bisa jadi umpan balik setiap hari. Misalkan setiap hari diumumkan pendapatan hari ini si A mendapatkan penjualan sekian, si B sekian. Itu diumumkan setiap hari, diupdate setiap hari. Berikutnya sikap vokal terhadap pekerjaan yang baik. Itu adalah cara memonitoring umpan balik. Jadi bisa jadi salah satu strategi dari pimpinan itu adalah di forum itu mengapresiasi hasil kerja dari salah satu bawahan. Pelajaran bagi manajer, pelajaran dari penerimaan umpan balik bahwa penerimaan umpan balik tidak dilakukan sebagai sesuatu yang bikin. Ya, sering disalah persepsikan atau ditolak terutama dalam situasi antar budaya. Situasi antar budaya itu situasi ketika antara atasan dan bawahan itu ada perbedaan budaya, latar belakang budaya. Jadi maksud diperlakukan sebagai sesuatu yang given itu sebagai sesuatu yang sifatnya kudrati atau sifatnya sudah takdir. Jadi penerimaan umpan balik itu bukan takdir saya tidak bisa berubah, nggak begitu. Jadi diterima dengan terbuka bahwa ini adalah sebuah evaluasi yang menuntut sebuah perbaikan seperti itu. Jadi jangan terus kemudian pasrah sama takdir gitu tuh. Mau saya mau gini, saya nggak bisa berubah, ya nggak seperti itu. Manajemen dapat meningkatkan kredibilitas mereka sebagai sumber umpan balik dengan mengembangkan keahliannya dan menciptakan iklim kepercayaan. Jadi manajer dapat meningkatkan kredibilitas karyawan sebagai sumber umpan balik. Ya, karyawan bawahan dia sebagai sumber untuk memberikan masukan. Umpan balik negatif biasanya salah persepsikan. Jadi ketika memberikan umpan balik negatif, contoh misalkan gini, di antara Anda penjualannya nggak bagus, kemudian si pimpinannya mengatakan ini penjualan dari si A minggu ini lebih buruk dari minggu lalu. Nah, biasanya suka dipersepsikan negatif, begitu. Wah, gitu. Sentimen tuh atasan saya misalkan seperti itu. Umpan balik yang terlalu sering mengikis rasa kontrol pribadi dan inisiatif. Umpan balik yang terlalu sering mengikis rasa kontrol pribadi dan inisiatif. Tetapi umpan balik jarang terjadi di kebanyakan organisasi. Jadi ada hasil penelitian bahwa umpan balik yang terlalu sering diberikan itu bisa jadi mengikis rasa kontrol dan inisiatif. Jadi memang ternyata walaupun tadi dijelaskan di awal bahwa ada yang memberikan umpan balik setiap hari, tapi bisa jadi terlalu sering itu bisa mengikis kemampuan kita untuk mengontrol perilaku kita. Umpan balik masih disesuaikan dengan penerima umpan balik. Jadi gini, kita mempertimbangkan ketika kita hendak memberikan masukan itu kira-kira dia akan terima atau tidak. Karyawan itu akan merasa senang atau tidak ketika diberikan umpan balik atau masukan atau evaluasi seperti ini. Average and below average performer memerlukan extrinsic reward atas kinerjanya, sedangkan high performer merespon umpan balik yang meningkatkan perasaannya atas kompetensi dan kontrol pribadi. Jadi begini, kalau orang yang pekerjaannya itu di bawah standar, kualitas kerjanya jelek, biasanya orang itu memerlukan adanya extrinsic reward, artinya ada upah atau reward dari luar. Contoh misalkan memberikan bonus, memberikan pujian, memberikan apresiasi, penghargaan, itu biasanya. Beda dengan orang
yang memang jiwanya sudah jiwa berprestasi. Ya, orang beda. Orang punya jiwa berprestasi dari dalam dirinya, dari intrinsiknya sendiri dia sudah punya semangat berprestasi. Dan nanti kalian ketika menjadi seorang manajer akan menemukan berbagai karakter orang. Ada orang yang memang high performer. Dia punya kinerja tinggi tanpa dia disuruh dan dibimbing, dia sudah berkinerja baik. Berarti secara intrinsik dia sudah punya intrinsic motivation, motivasi intrinsik. Emang dia enjoy menikmati sebuah petualangan, adventure yang akan menjadikan dia orang sukses. Ada orang tipikal seperti senang bekerja, senang pada tantangan. Dia tidak patah semangat. Nah itu biasanya gampang, lebih enak untuk mengkondisikannya. Nah bagi mereka yang low atau below average performer atau average performer, orang yang berkinerja sederhana biasa-biasa saja, itu perlu ada reward dari luar. Extrinsic reward. Sekarang reaksi terhadap feedback. Ada yang mengingkari. Saya kan nggak begitu. Protes. Nah, denial atau pengingkaran dibagi 3. Ada minimal denial. Nah, minimal denial itu ketika orang menerima umpan balik negatif, mereka percaya bahwa tidak penting untuk berubah. Karena yang terjadi adalah tidak terlalu buruk. Jadi misalkan dia dikatakan kinerjanya menurun karena penjualannya itu berkurang. Itu dia memang tidak begitu memperdulikan dan juga tidak berubah. Ini kinerjanya tidak menjadikan semangat untuk berubah. Itu minimal denial. Ada moderate denial, pengingkaran yang sederhana, sedang. Dalam situasi seperti ini orang bereaksi terhadap umpan balik tapi biasanya tidak tahu mengapa bereaksi. Tipologi orang ini menunjukkan lebih banyak emosi dan atau hampir tanpa emosi. Jadi tengah-tengah aja. Dia kadang merasa kesel, misalnya ya, atau merasa menolak, saya nggak seperti itu loh kinerja saya, itu pasti subjektif loh. Tapi bisa jadi dia cuek. Orang yang seperti ini bisa jadi reaksinya ketika dia sudah mendapatkan umpan balik itu berubah atau tidak berubah. Orang yang pertama kali makan nggak berubah sama sekali gitu. Karena dia cuekin gitu hasil dari umpan balik. Yang terakhir adalah advanced denial, adalah mereka yang tidak sadar sama sekali bahwa mereka mengalami. Mereka bertindak seperti ahli dan dengan tegas mengingkari bahwa terjadi masalah, atau mereka sama sekali mengabaikan masalah. Yang ini mah benar-benar tidak berubah banget sih. Arahnya advanced denial. Yang paling bagus ya tidak melakukan denial, tidak mengingkari. Balance-nya seimbang. Yang paling bagus yang ini, yang seimbang. Menyeimbangkan reaksi normal tanpa kontraproduktif. Ya kalau dia merasa memang seperti itu hasilnya ya seimbang aja, dia oke, berarti ini ya bagian dari sebuah proses untuk menilai diri saya untuk lebih baik. Sikap sehat terhadap umpan balik, di mana tidak ada umpan balik yang menimbulkan frustasi. Bahkan umpan balik negatif membantu mengerti di mana kita berdiri dan sering berisi beberapa saran untuk perbaikan. Nah ini yang penting. Sikap sehat terhadap umpan balik yang merupakan reaksi terhadap umpan balik. Jadi kita pun terima aja yang namanya kritik masukan itu. Perbaiki kemampuan untuk menerima umpan balik. Satu cara untuk memperbaiki keterampilan umpan balik adalah dengan memperbaiki kinerja Anda. Ini dalam hal apa? Dalam keterampilan berteman, dalam keterampilan interpersonal skill, itu yang paling baik. Respon kita terhadap. Nah ini 7 keterampilan berteman. Ya, kalau kalian pengen menjadi teman yang baik, ini lakukanlah keterampilan berteman, integritas dan kejujuran. Jujur, seneng kan? Seneng punya pacar jujur ya? Seneng. Ketika misalkan ditanya, kamu kemarin jalan ya sama cewek yang lain? Iya bener, aku jalan. Jujur kan? Habis itu udah putus. Ya, upah kejujuran jadi putus. Shows consideration and concern for others. Jadi menunjukkan pertimbangan, perhatian, menilai perbedaan. Ya kita memang berbeda, kita harus maklumi perbedaan. Develops other, mengembangkan
Jadi teman yang baik itu jangan saling sikut. Jadi harus saling membantu untuk berkembang satu sama lain. Optimisme. Jadi kita senang berteman dengan orang optimis itu. Jadi sehat kelihatannya. Tidak ada rasa pusing, tidak ada mood. Demonstrates willingness to set stretch. Ya. Menunjukkan keinginan untuk menetapkan tujuan yang luas. Jadi dia punya sebuah obsesi masa depan, tujuan. Dan terakhir listen, senang menyimak. Kita sebel bagi orang yang tidak mau mendengarkan. Ngomong, kita punya teman, ketika kita ngobrol, dia aja kita ngomong satu kata, dia ngomong 100 kata, bosan kita jadinya. Ada 6 langkah untuk memfasilitasi umpan balik. Yang pertama, mengidentifikasi secara spesifik keberhasilan dan kegagalan pekerja. Jadi ketika kita hendak melakukan umpan balik, lihat apakah ada keberhasilan dan kegagalan pekerja. Ketika ada keberhasilan, maka kita perlu dilakukan umpan balik, artinya untuk mengafirmasi, menegaskan bahwa dia memang berhasil. Ketika ada pekerja yang gagal, maka kita perlu sebuah alat, sebuah instrumen yang akan menjustifikasi, membenarkan bahwa dia itu gagal. Begitu. Stop talking and start listening. Berhenti berbicara dan mulai menyimak. Ya. Jadi ketika kita hendak melakukan sebuah program umpan balik, sebuah kegiatan umpan balik, maka kita harus banyak mendengarkan daripada berbicara. Discuss the implications of changing or not changing behavior. Mendiskusikan implikasi dari berubah atau tidak berubah. Jadi ketika setelahnya lakukan umpan balik, kemudian kita harus mendiskusikan, ini harus ada perilaku yang berubah dari karyawan. Kita diskusikan dengan karyawan, kira-kira bagaimana nih, ada hasil penilaian umpan balik yang sudah kita lakukan dan ini ada perlu perubahan perilaku dari Anda semua. Didiskusikan seperti itu. Link past accomplishments to needs change. Menghubungkan penyelesaian yang lalu pada perubahan yang diperlukan. Jadi menghubungkan artinya prestasi yang sudah lalu itu perlu untuk dihubungkan pada perubahan di masa yang akan datang. Bahwa misalkan begini, perusahaan menghadapi pandemi yang demikian sangat parah. Perilaku di masa sebelum pandemi itu harus dirubah untuk bisa merespon pandemi. Karena kalau tidak bisa merespon pandemi, perusahaan akan bangkrut. Memang berprestasi misalkan karyawan, tapi sebelum pandemi, setelah pandemi mah belum dianggap prestasi hal yang sudah dilakukan itu. Kenapa beda-beda lagi situasinya? Agree on an action plan, menyetujui rencana tindak. Jadi setelahnya dilakukan feedback, karyawan dinilai kinerjanya, feedback diberikan umpan balik gitu. Kemudian harus dibikin rencana tindakan, rencana aksi. Kita mau melakukan apa? Training, kayaknya karyawan harus di training. Ternyata karyawan kurang begitu mahir dalam bidang IT. Di musim pandemi ini segalanya harus berbasiskan IT karena pelayanan langsung dikurangi, interaksi dikurangi. Kemarin kita berprestasi karena bisa melayani langsung. Sekarang dengan IT maka harus di training semua karyawan agar bisa melayani klien dengan cara online. Follow up, tindak lanjut. Setelah lakukan feedback maka harus ada tindak. Umpan balik yang efektif, cirinya konstruktif, membangun, menghubungkan pada pekerjaan. Jadi fokusnya itu umpan balik itu pada pekerjaan. Menilai kinerja bukan kepribadian, spesifik. Kemudian memperhitungkan perbedaan persepsi. Jadi ketika ada hasil dari sebuah penilaian kinerja atau feedback dan ternyata beragam, kayak tadi ya, misalkan 360 degree feedback, 360 derajat umpan balik. Dari klien nilainya segini, dari atasan langsung nilainya segini, dari atasan lagi nih segini. Kita harus maklumi bahwa ketika terjadi perbedaan dari setiap komponen yang disebutkan tadi, itulah namanya perbedaan persepsi. Objektif, jadi menilai seseorang itu secara objektif. Jadi ketika misalkan diberikan ketika melakukan penilaian umpan balik harus sesuai dengan kenyataan.
bukan aspek emosi karena rasa kebencian atau rasa suka yang terlalu berlebihan yang kemudian akan menghilangkan aspek fairness dan justice. Fairness itu kewajaran, justice itu keadilan. Jangan sampai menghilangkan itu. Itu yang berat. Banyak pemimpin kita tuh kita lihat di Indonesia. Banyak orang karena ketidaksukaan maka berperilaku tidak adil. Udah tahu semuanya. Ada sebuah ormas yang diobok-obok terus oleh pemerintah. Kenapa? Karena dia sering melakukan kritik kepada pemerintah, diobok-obok. Itu kan tuh rasa suka, rasa tidak suka yang mempengaruhi perilaku dari para pimpinan. Oke, begitu. Nah, ini sudah